Transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Atau dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Jadi transformasi, formasi gitu ya, letak dan bentuk. Trans berarti ada perubahan ya. Jadi transformasi perubahan letak atau bentuk ya. Jadi ingat kata kuncinya adalah letak dan bentuk. Transformasi ada 4 jenis. Yang pertama refleksi atau pencerminan. Yang kedua translasi atau pergeseran. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Keempat dilatasi atau perubahan ukuran. Khusus untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas refleksi dan translasi. Refleksi, ya seperti apa sih refleksi itu? Nah, refleksi itu tadi pencerminan. Ya, coba kamu perhatikan dua anak ya. Satunya bayi, satunya udah mau agak gede ya. Jadi, mereka nih bercermin ya. Kamu juga pernah bercermin dalam kehidupan sehari-hari, tentunya setiap hari ya, kamu bercermin. Nah, ketika kamu bercermin, itu sudah dinamakan refleksi. Jadi, apa sih itu refleksi? Ya, jadi ketika kita menjauh atau mendekat ke cermin, apa yang akan terjadi? Ya, ketika kita menjauh, bayangan di cermin juga akan menjauh. Ketika kita mendekat, bayangan di cermin juga akan mendekat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, penyebabnya adalah yang pertama, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Jarak kamu dengan jarak bayangan kamu di cermin sama. Ya, kalau nyatanya kamu berjarak 1 meter, jarak bayangan kamu dalam cermin juga 1 meter. Ya. Yang kedua, garis yang menghubungkan benda dan bayangan tegak lurus cermin. Ya, jadi tegak lurus. Ketiga, benda dan bayangan kongruen, nyata ya, bentuk dan ukurannya sama. Ya, jadi bentuk dan ukuran sama. Nah, jadi apa itu refleksi? Apa itu pencerminan? Pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Ya, jadi garis tertentunya di sini sumbu cermin atau sering dikatakan sumbu simetri. Ya, jadi proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu. Nah, di sini kita udah belajar ya di kelas 8 tentang bidang koordinat kartesius ya. Jadi di sini ada bidang koordinat, ada sumbu X, sumbu Y ya. Nah, kita akan belajar pencerminan-pencerminan banyak sekali ya. Jadi ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X, terhadap titik pusat ya. Jadi semuanya kudu kita pelajarin. Nah, pencerminan terhadap sumbu X. Kita ambil titik A, min 6,6 ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya min 6, min 6 ya. Sama jaraknya dari titik A ke titik nolnya ini 6 ya, jaraknya 6. Ya, bisa kamu lihat di sini jaraknya 6. Maka jarak kebayangannya juga harus 6. Nah, sehingga hasil titiknya adalah min 6, min 6. Jadi harus tahu cara menggambarkan koordinatnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi titik D ya. Titik D di sini 7, min 6 ya. Maka titik bayangannya adalah 7,6 ya. Nah, sehingga ketika dicerminkan terhadap sumbu X bisa kita simpulkan ketika titiknya A, B ya. Kita misalkan A, B, jadi titik A-nya 7, titik B-nya min 6 ya. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka berubah menjadi A, apa? Ayo. Min B. Jadi
titik bayangannya akan menjadi A, min B. Ingat tadi ya, di min 6,6 juga seperti itu. Nah, titik bayangannya itu menjadi A aksennya tadi berapa? Min 6, min 6. Sama ya, jadi ketika A, B, maka hasilnya akan menjadi A, min B. Itu terhadap sumbu X. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal, ya kan? Nah, kita ngambil 2 titik lagi. Ya, yang pertama kita ambil C, ya. C, min 4, min 3, ya. Min 4, min 3. Nah, di sini, ya, kita lihat jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi, jarak ada 4. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti pencerminannya juga harus jaraknya 4. Jadi, harus sama. Nah, sehingga C aksennya adalah 4, min 3. Nah, ya. Nanti bisa kita simpulkan. Apa nih kesimpulannya, ya. Terus kita ambil titik B, ya. B di sini 3,4, ya. Titik bayangannya menjadi min 3,4. Sehingga bisa kita simpulkan ketika ini kita misalkan A, B, ya. A, B, maka titik bayangannya akan menjadi, ini ada negatif ya, tadinya 3 menjadi min 3, berarti min A, B. Jadi, titik bayangannya akan menjadi min A, B. Sama seperti tadi min 4, min 3, ya, akan berubah menjadi 4, min 3, ya, jadi tetap sama. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tahu garis Y sama dengan X? Jadi nilai Y-nya sama dengan X, ya. Ini persamaan garis lurus loh, jadi udah harus tahu ya. Garis Y sama dengan X itu seperti apa. Jadi ketika Y-nya 1, berarti X-nya juga 1. Nah, seperti itu ya. Jadi Y-nya 1, X-nya 1. X-nya 2, Y-nya juga 2 ya. Jadi titik-titiknya ini kamu udah belajar di garis lurus ya, persamaan garis lurus. Nah, sekarang ini terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kita ambil titik min 6,6 ya. Di sini titik A lagi. Min 6,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X berubah menjadi 6, min 6 ya. Coba perhatikan jaraknya harus sama ya. Ini yang warna merah. Nah, maka bayangannya menjadi 6, min 6. Ya, dari sini kita bisa ibaratkan ini titik A, B, maka titik bayangannya akan menjadi apa? Min 6 berubah jadi 6. Ya, min 6-nya jadi di belakang ya. Maka dibalikkan B, A. Ya, jadi titik bayangannya akan seperti ini. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, sekarang yang min X. Nah, ini juga sama, min X itu. Nah, berarti ketika X-nya min 1, Y-nya 1 ya. Ini juga garis lurus ya, titik-titik koordinatnya kamu harus tahu nih cara mencarinya ya. Udah tahu lah, di kelas 8 udah belajar. Ya, ini garis Y sama dengan min X. Nah, kita ambil titiknya ya, yaitu titik dari C ya, titik C kita ngambilnya ya. Min 4, min 3. Nah, di sini min 4, min 3 berarti kita ibaratkan A, B ya. Nah, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah 3,4 ya. Maka bisa kita artikan ini min 4-nya dibalikkan tapi jadi positif juga, min 3-nya dibalikkan juga jadi positif. Berarti bisa kita simpulkan min B, min A ya. Jadi ini hasilnya. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya. Nah, ini kan jarak dari titiknya ini adalah berapa nih? Hitungnya dari sini nih ya, dari min 4,3 berarti jaraknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jaraknya ada 7 ya. Nah, maka untuk bayangannya juga harus 7. Nah, jadi harus 7 juga bayangannya nih. Ini sejajar, maka kita juga harus 7 ya jarak bayangannya. Nah, jadi harus 7 juga.
Itu gitu ya cara mencarinya. Jadi jarak mereka tetap harus sama. Atau boleh kamu ngitung seperti ini. Jadi 1, 2, 3, tapi kurang pasti ya. Untuk koordinatnya lebih aman kamu lihat yang di sini ya. Jadi jarak dari titik sini ke sini berapa ya, tetapi tetap terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, sekarang pencerminan terhadap titik 0,0. Titik 0,0 ini titik asal ya, namanya titik asal. Ya, di tengah-tengah. Nah, kita akan ambil titik D ya, 7, min 6. Ya, di sini titik D 7, min 6 berarti kita ibaratkan A ya, A, B ya. Nah, ketika dicerminkan terhadap titik 0,0 ya, itu akan menghasilkan min 7,6. Nah, yang di sini 7-nya jadi negatif hasilnya, yang min 6-nya juga jadi positif, jadi kebalikan ya. Jadi bisa kita artikan menjadi min A, terus koma apa? Min B ya. Jadi ini adalah titik bayangan ya. Nah, untuk menghitung jaraknya sama seperti jarak yang ini, jadi kamu harus menghitung ya. Jadi kira-kira jaraknya nih berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 ya dari titik bayangan. Ya. Jadi untuk titik kebayangannya juga kamu harus hitung 7 ya. Jadi saling menghitung karena jarak bayangan dengan benda harus sama. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan H, kita ibaratkan ya, tapi di sini kita pilih H itu 2 misalnya, ini boleh X sama dengan H gitu ya. Jadi boleh bilangan berapa aja sebenarnya, jadi boleh X-nya sama dengan 3, X sama dengan min 4, terserah X-nya berapa. Nah, kita ngambil di sini X sama dengan 2 ya, jadi ketika garis X-nya sama dengan 2 ya. Nah, ini ya, X-nya sama dengan 2 tadi, garis yang ini, sumbu simetri. Ingat kan ya, sumbu simetri X sama dengan 2, ya, seperti ini ya. Jadi, tarik garis dari sumbu Y-nya. Kan X-nya sama dengan 2 gitu kan. Nah, karena di sini nih, ya, X-nya sama dengan 2, jadi garis sama seperti sumbu Y ya. Nah, dengan begitu kita mengambil titik C, min 4, min 3 ya. Jadi kita ibaratkan A, B lagi. Nah, akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 ya. Jadi 2 kali dari ini. Jadi ini yang akan menjadi titik asal ya. Jadi X sama dengan 2. Jadi kamu ngitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 di sini kan. Nah, jadi ini 6 ya. Jadi untuk menghasilkan titik bayangan juga harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketemulah titiknya di sini ya. Nah, titiknya itu adalah 8, min 3. Nah, dari sini A, B ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa titik bayangannya akan menjadi apa? Nih, min B-nya tetap ya, min B. Nah, kemudian di sini apa? A-nya tadi min 4, karena X-nya sama dengan 2, bisa kita bilang min 4 kali 2, min 8 ya. Tapi di sini jadi positif, berarti min A-nya dikali 2 ya. Jadi bisa kita cari berarti X-nya ini kita ibaratkan H ya. Jadi sama dengan X sama dengan H. Berarti 2 kali H ya kan? Nah, 2 kali dari si H-nya ya. Jadi bisa kita simpulkan 2H dikurang A. Ya, koma. Ya, jadi ini satu koordinat. Nah, jadi untuk menghasilkan titik A, titik bayangan dari A, itu 2H kurang A. Ya, jadi 2H. Misalnya tadi kita kan X-nya 2 ya. Jadi 2 kali 2, 4. Terus 4 kurang min 4. Jadi 8. Ya. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, bisa kita ibaratkan ini Y sama dengan K. Karena boleh aja K ini boleh 3, boleh 4, boleh seterusnya. Kita ambil pemisalan di sini Y sama dengan 2 ya. Jadi garis Y sama dengan 2 seperti ini. Ya, kita akan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Kita mengambil titik 3,4 ya. 3,4 akan menghasilkan titik bayangan 3,0 ya. Di sini ada 2 jarak bayangannya 1, 2.
maka dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, maka juga akan jaraknya 2, sehingga diperoleh hasilnya 3,0. Ya, di sini titik A, B. Nah, untuk menghasilkannya 3,0, 3-nya tetap berarti ya. Jadi, A, apa? Hayu. 2K kurang B. Ya, 2K kurang B. Jadi, K-nya tadi kita 2 ya. Jadi, 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, 0. Ya, jadi ini adalah kesimpulannya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa sifat-sifat reflektif atau pencerminan ya, ketika pencerminan terhadap sumbu X ya, titik A, B ya, ini titik koordinat ya. Kita misalkan A, B atau kamu boleh X, Y, terserah ya. Nah, terhadap sumbu X, nah maka A aksennya titik bayangannya A, min B ya. Terus terhadap sumbu Y, maka berubah menjadi min A, B. Pencerminan terhadap titik asal, ya titik pusat 0,0 berubah menjadi min A, min B. Nah, untuk X sama dengan H, nah ini, tadi contoh kita X-nya ngambil 2 ya, X sama dengan 2. Jadi bisa kita ibaratkan X sama dengan H. Ya, jadi bilangan berapa aja boleh. Jadi 2H kurang A, K, B. Untuk Y sama dengan K seperti ini, A, 2K kurang B. Untuk Y sama dengan X berubah menjadi B, A. Y sama dengan min X, min B, min A. Ya, yang ingin Miss sampaikan, kamu harus tahu cara menggambarkannya. Ya, untuk mencari titik bayangannya, kamu akan boleh menggunakan rumus ya. Silakan gunakan rumusnya, ini adalah rumus-rumusnya. Tapi penggambarannya harus tahu, ya. Nah, sekarang kita ke translasi. Nah, seperti apa sih translasi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tadi pencerminan, refleksi, ya, atau reflektif, nah sama aja ya. Nah, kamu jumpai ketika kamu bercermin setiap hari. Nah, kalau translasi seperti apa? Nah, translasi itu misalnya dalam permainan catur, ya. Pernah ya bermain catur? Atau kamu hanya sekedar melihat permainan catur? It's okay ya. Gimana sih cara mainkannya? Ngerti cara mainkannya? Nah, di sana akan ada pion ya, benteng, kuda, gajah, king-nya, queen-nya, banyak ya. Nah, untuk cara memainkannya, misalnya kita kuda ya. Kuda itu untuk memainkannya berarti harus bergerak dengan bentuk L, iya kan? Jadi bentuk L dia bergerak. Nah, kalau misalnya untuk pion berarti dia boleh bergerak ke depan satu kotak ya. Jadi boleh kotak hitam putih itu tergantung siapa yang duluan memainkan ya kan. Bergerak 1 atau 2 kotak tapi hanya mundur 1 kotak ya kan. Nah jadi ada pergerakan di sana. Paham ya maksudnya ya. Jadi ada bergerak seperti tadi kuda ada L gitu ya. Bergerak seperti huruf L ya. Jadi setiap itemnya punya aturan tersendiri cara memainkannya. Ya, jadi ada pergerakan. Kita akan bermain soccer translation ya. Aturan permainannya, kartu warna kuning menunjukkan arah kiri kanan, positif berarti kanan, negatif berarti kiri. Yang kedua, kartu berwarna merah menunjukkan arah atas bawah, positif berarti atas, negatif berarti bawah. Ya, jadi diharap perhatikan aturan permainannya, intinya ada 2 kartu, kuning dan merah. Ya, yuk kita mulai untuk soccer translation-nya. Yang pertama, ada kartu kuning dan merah. Kuningnya min 2, merahnya plus 2. Berarti kalau kuning, nah kemana sih bola akan berpindah? Ya, bola ada di tengah ya, posisinya ini. Oke, nah sekarang bola ini harus dipindahkan kemana hayu? Kuning negatif, berarti kita bergerak ke kiri, terus merahnya ke atas ya, ke atasnya 2. Oke, kita akan lihat kemana nih bola akan bergerak. Iya, bola akan bergerak ke sini ya. Nah, jadi ini posisinya. Tadi posisi di sini ya, yang checklist 1. Kemudian dia bergerak ke atas 2 langkah. Ini ya, 2 langkah. 1, 2. Kemudian
bergerak ke kiri 2 juga, ya kan? Ya, jadi posisinya ada di sini. Oke, sekarang positif 4 min 2. Positif 4 berarti kita ke kanan 4, terus negatif 2 ke bawah 2. Nah, posisi bola ada di sini sekarang ya. Nih, yang Miss checklist sekarang, posisinya sekarang di sana ya. Tanda warna lain aja ya. Nih, oke, warna biru. Kita akan pindah ke kanan 4, ke bawah 2 ya. Oke, yuk kita gerak. Yep. Oke, sekarang posisinya di sini ya. 4 ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Kemudian turun 2, 1, 2. Jadi posisinya sekarang di sini ya. Kemudian next ya. Ada plus 1 dan plus 2. Berarti kanan 1, atas 2 ya. Jadi kemana nih? Posisi bola sekarang ada di posisi yang ini nih. Sekarang kita ganti warna lagi ya. Oke. Nah, kita akan pindah. Berarti jadi berapa nih? Yep, jadi posisinya ada di sini ya. Ke atas 2 ya. Jadi 1, 2. Kemudian satu lagi pindah, berarti posisinya jadi sini. Ya, pindah ke kanan. Nah, ini adalah permainan soccer translation-nya. Terus, lanjut lagi. Kuningnya plus 2, merahnya negatif 2. Berarti ke kanan. 2, ke bawah 2. Oke, kita ganti warna menjadi hitam ya. Nah, posisinya sekarang di sini ya. Kita akan pindahkan bolanya kemana ya? Nah, berarti ke kanan 2, ke bawah 2. Oke ya. Jadi posisinya 1, 2, ke bawahnya juga 1, 2 ya. Jadi posisi bola sekarang ada di sini. Oke, you are the winner. Jadi dari permainan yang sudah kita lakukan ya, soccer translation, terus tadi permainan catur, bisa nggak kamu simpulkan apa itu translasi? Pergerakan, iya kan? Pergeseran, iya kan? Nah, jadi translasi atau pergeseran itu merupakan suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar gitu ya, besar jaraknya dengan arah yang sama. Jadi besar perpindahannya itu harus sama ya, seperti kita belajar fisika jarak ya. Jadi harus sama, terus arahnya sama juga ya. Nih, bisa kamu lihat ya. Di sana ada cicak di mana dia bergeser gitu ya dari paling bawah ke atas yang paling kiri. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pergeseran ya. Jadi suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Jadi arahnya harus sama. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A ya. Dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen X plus A, Y plus B ya. Jadi ini rumus ya sebenarnya, karena kan perpindahan, pergeseran gitu ya. Jadi kalau kita misalkan titiknya adalah A, X, Y, ya ketika kita menggeser, ya absis X-nya sebesar A, kemudian absis B-nya sejauh B gitu. Jadi tadi jaraknya harus sama, arahnya juga harus sama ya. Jadi titik X, Y, nah jadi X plus A, Y plus B ya. Jadi harus bergeser. Nah, ini rumusnya X, Y, ya, maka titik bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B, ya. Nah, ini translasi atau pergeseran pada bidang datar, ya. Tetap sama, ya, setiap bidang dan titiknya harus bergerak ke arah yang sama dan besarnya sama, ya. Di sini bisa kita lihat bangunnya adalah persegi panjang ya, titik koordinatnya berapa ini teh yang kita namain lah ya, A, B, C, D ya. Titik A nya adalah min 7,5 ya.
terus titik B-nya ada di min 4,5, titik C-nya ada di min 4,3, kemudian titik D-nya ada min 7,3 ya. Jadi kita akan menggeser dengan translasi 12,0 ya. Jadi translasi sering disimbolkan T gitu ya. T 12,0 ya. Nah, kita akan perhatikan ya untuk pergeserannya akan seperti apa nih. Perhatikan ya. Jadi titik B akan bergerak sejauh 12,0-nya. Translasinya 12,0. Berarti titik Y-nya nggak gerak. Berarti hanya ke titik X aja. Berarti sepanjang 12. Ya, mari kita hitung harus sepanjang 12 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi titik B aksen pasti akan di sini. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Oke, sekarang titik C sama ya 12. Nah, C aksennya akan di sini. Nah, sekarang titik A. Kita ngitungnya dari sudut yang A-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti titik A aksennya akan di sini. Ya. Nah, maka D aksennya akan di sini. Yuk, coba kita lihat. Iya, bergesernya akan seperti ini. Ya, seperti itu ya cara untuk translasi atau pergeseran. Nah, sekarang masih dengan bidang yang sama, kita akan bergerak sejauh 0,7. Berarti hanya Y-nya yang bergerak ya. Jadi titik D akan bergerak sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka titik D aksennya akan di sini. Ya, sama untuk berlaku dengan C aksen. Ya, seperti itu. Nah, untuk titik B-nya juga sama. Kan di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka titik dari B aksennya pasti akan di sini, terus di sini A aksen. Ya, seperti itu. Iya, ya pergeserannya seperti sana. Nah, masih dengan bilangan yang sama, kita akan translasi ke 10,-7. Nah, kalau sudah 10,-7, tetap balik ke rumus kamu, rumus yang udah Miss kasih ya. Rumusnya udah ada tadi ya. Jadi, X-nya plus A, terus Y-nya plus B ya. Di sini kita ambil titik C, min 4,3 ya, min 4,3. Maka C aksennya akan berubah jadi apa? Ya, min 4 tambah 10 ya kan, terus koma jadi apa? Min 7 plus Y-nya berapa? 3 ya, 3 plus min 7. Nah, maka hasilnya akan berubah menjadi min 4 tambah 10, 6, 3 tambah min 7, min 4. Jadi hasilnya akan menjadi 6, min 4. Yuk kita perhatikan ya cara translasinya. Ini ada panah-panahnya sudah ya. Oke, dia akan bergerak ya. Maka titik C-nya ada di 6, min 4 ya. Tadi C di sini ya. Jadi C aksen. Ya. C aksen, B aksen, A aksen, D aksen ya. Kamu bisa menggunakan rumus yang tadi. Oke, sampai sini pembelajaran kita tentang refleksi dan translasi. Oke, see you.